Jo. 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 Awe. Awe. Apa teh? Dari batu kok ngebang. Takone suka pulang. Kocok-kocoknya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, sore hari kami menjumpai Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Memiliki burung perkutut sebagai kukilo kelangenan lelaki Jawa sejati adalah sebuah pilihan, dengan harapan bahwa kita mempunyai burung perkutut mampu memberikan dampak positif, mampu memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri, sebagai lelaki yang sehari-hari kita mencari nafkah, kita bekerja penuh kepenatan, penuh kesibukan, rutinitas yang sangat berjubel, ya, kita berharap dengan sampai di rumah kita bisa melihat burung perkutut, kita bisa mendengar manggungnya burung perkutut, mampu memberikan nuansa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Parandoro, di samping mendengarkan manggungnya dan memperhatikan tingkah pola burung perkutut, mempunyai peliharaan burung perkutut itu sebenarnya salah satu yang diinginkan oleh sebagian besar para penggemar adalah sama dengan memiliki peliharaan binatang-binatang lainnya, yaitu mempunyai burung perkutut yang jinak. Jinak berarti tidak giras atau tidak liar. Jinak berarti mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya atau ndoronya. Itu dalam skala yang lebih dalam. Namun ada juga jinak yang dapat diartikan sebagai tingkahnya itu tidak kelabakan atau cenderung diam atau tenang ketika berdekatan dengan manusia. Nah, kita akan bongkar satu persatu tentang bagaimana atau tanda-tanda apa saja yang dapat kita lihat ketika burung perkutut itu sudah mendekati tahap atau fase jinak. Parandoro dimanapun Anda berada, burung perkutut itu pada dasarnya adalah burung liar. Burung yang tadinya hidup di alam terbuka, terbang bebas ke sana kemari, hinggap di ranting pohon, hinggap di dahan pohon satu ke dahan yang lain. Mereka bebas terbang sesuka hati mereka. Tentu insting atau naluri liar ini ada pada burung perkutut, sama halnya dengan binatang-binatang yang hidup bebas di alam. Nah, suatu ketika burung tersebut dipindahkan ke dalam wadah atau ke dalam kandang atau ke dalam sangkar yang kemudian kita letakkan di teras rumah, dengan tujuan apabila burung itu berada di sangkar kita bisa dengan mudah sewaktu-waktu melihatnya atau menikmatinya. Tentu asal mula perkutut liar itu tidak bisa dalam hitungan petikan jari atau membalikkan tangan itu tiba-tiba bisa menjadi jinak. Butuh waktu dan proses. Karena memang dasarnya itu liar, maka perlu tahapan-tahapan untuk mengetahui kapan saatnya burung perkutut itu masuk kepada tahap jinak. Nah, perlu diperhatikan ada tanda-tanda khusus
Ya, perlu diperhatikan tanda-tanda ini jangan sampai terlewatkan, karena momen menjinakkan burung perkutut akan terasa maksimal apabila Anda mengetahui tanda-tanda yang dimunculkan atau tanda-tanda yang diberikan dari burung perkutut tersebut. Secara simpel dan singkatnya adalah jangan sampai Anda tidak tahu pola tingkah gerakan burung itu adalah sebagai tanda-tanda akan jinak. Segera lakukan tindakan-tindakan khusus agar lebih cepat semakin jinak. Nah, tanda-tanda itu apa saja? Jangan sampai Anda lewatkan. Yang pertama, tanda-tanda burung perkutut itu sudah mulai akan jinak adalah satu, ketika ada aktivitas orang di sekitar sangkar, burung tidak merasa terganggu secara langsung. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika ada orang lewat di dekat sangkar, entah itu jalan kaki, entah itu berlari, entah itu dengan tangan kosong tidak membawa apa-apa, atau bahkan naik kendaraan sepeda motor, itu burung sudah ada tanda-tanda tidak terlalu kaget. Misalnya kalau burung itu ada di tempat bertengger, ya burung itu hanya geraknya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, hanya sedikit geser gitu aja. Bahkan tidak, kalau yang masih parah itu kan kalau ada orang lewat itu burungnya akan kaget, terbang, nabrak sangkar ke sana kemari. Nah, ini kalau sudah mulai akan jinak itu biasanya burung akan cenderung sedikit melakukan pergerakan ketika ada orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan di sekitar burung. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau ada tanda-tanda burung sudah cenderung agak diam, tenang, walaupun ada aktivitas, nah ini berarti awal mula tanda-tanda sudah mulai memasuki tahapan jinak, walaupun belum jinak total. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua. Tanda-tanda burung perkutut itu sudah menunjukkan tanda-tanda fase jinak, yaitu ketika dipegang oleh kita atau yang punya, entah itu mau dimandikan, entah itu mau diberi jamu, itu ketika ditangkap menggunakan tangan, itu burung tidak begitu melakukan perlawanan atau tidak meronta-ronta. Apalagi ketika tangan dimasukkan, burungnya kok tetap posisinya tenang, diam saja. Nah, itu, tapi itu ada dua kemungkinan, bisa saja burungnya sakit atau juga burungnya ini benar-benar sudah masuk ke tahap penjinakan. Nah, tahu kalau sakit bagaimana? Nah, biasanya ketika kita pegang, burungnya itu cenderung diam, kemudian suhu tubuhnya itu panas atau hangatnya itu di atas rata-rata temperaturnya. Nah, ini kita juga harus waspada, jangan sampai dikiranya itu sudah jinak, ternyata burung kita sakit. Nah, kita kembali ke pokok pembahasan bahwa ketika kita hendak memegang burung, kok burungnya hanya bergerak geser sedikit gitu ya, kemudian apalagi mampu mencerok istilahnya, hinggap di tangan kita dengan sendirinya, maka kemungkinan besar sudah agak jinak karena tidak terganggu dengan adanya masuk tangan kita ke dalam sangkar untuk memegang si burung. Begitupun ketika burung dikembalikan ke sangkar, masuk ke dalam sangkar, itu burungnya juga tidak meronta, tidak langsung terbang gitu. Burungnya hanya pelan gitu saja dari tangan masuk ke tempat bertengger. Itu juga bisa dijadikan pertanda burung sudah mulai akan jinak. Nah, tahap selanjutnya yang ketiga, yaitu burung akan mengikuti pergerakan jari kita. Nah, misalnya saja kita petikan jari kita ke kanan, kita petikan ke kiri seperti ini, burung akan mengikuti dengan pelan-pelan tapi masih terkadang kaget. Itu bisa dijadikan tanda-tanda burungnya itu sudah mulai jinak. Berarti dia sudah mulai terbiasa dengan organ yang ada pada tuannya. Nah, ini biasakan kita saling berinteraksi sehingga ketika wajah kita diketahui oleh burung peliharaan, kemudian gerakan tangan kita juga diketahui oleh burung peliharaan kita, maka ini akan semakin memberi hubungan yang semakin intens, sehingga nanti burung tidak akan merasa kaget ketika melihat tangan kita digerakkan, kemudian melihat wajah kita, dia akan semakin akrab.
Ya, burung mengikuti gerakan tangan. Itu adalah fase yang ketiga. Nah, fase yang keempat atau tanda-tanda yang keempat dari burung yang sudah akan mulai jinak adalah apa ya? Istilahnya itu ngorok atau ngerot gitu ya. Biasanya seperti oh gitu. Nah, itu kalau ada tanda-tanda bunyi seperti itu, segera Anda dekati, kemudian Anda petikkan jari seperti ini ya, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya nanti akan membalas, ngerot lagi. Kalau seperti ini ngerot, dia akan ngerot lagi. Nah, dengan harapan seperti itu, maka ketika dipetikan seperti ini, burungnya masih ngerot, nah, terus itu adalah tahapan hampir akhir dalam upaya sebagai penjinakan burung perkutut. Mengapa dilakukan demikian? Karena dengan burung itu ngerot, sebenarnya dia berupaya untuk melampiaskan beberapa hal. Bisa saja satu karena ada keinginan dirahi, kemudian mungkin juga memberikan kode kepada yang punya untuk disapa. Nah, ini kita bisa manfaatkan dua-duanya itu kesempatan. Entah itu birahi, entah itu minta disapa, pokoknya langsung aja kita petikan jari, kita dekati, kita berkomunikasi dengan burung perkutut tersebut. Dan yang terakhir ini, yang kelima, yaitu burung sudah mulai ingin bekur ketika berada dekat dengan tuannya. Ini adalah fase terakhir, burung itu akan jinak. Nah, dengan dipetikan, burung akan bekur mengikuti gerakan tangan sambil mengeluarkan suara seperti kur seperti itu. Biasanya ekornya akan membuka seperti kipas atau seperti ekor burung merak seperti itu. Itu adalah tahapan terakhir ketika burung sudah benar-benar jinak. Nah, lalu bagaimana dengan manggungnya? Nah, biasanya manggungnya juga akan mengikuti. Kalau sudah semakin jinak, sudah semakin bekur, itu burungnya juga akan semakin rajin manggung. Nah, itu adalah 5 tanda-tanda burung perkutut akan mulai jinak. Nah, untuk menuju ke tahapan itu, maka kita perlu teliti, hati-hati, dan jeli, cermat melihat perubahan atau pergerakan dari si burung perkutut tersebut. Namun intinya adalah jaga kedekatan dengan burung perkutut, yaitu satu, ketika memandikan itu juga ada kedekatan. Kemudian yang kedua yaitu ketika duduk bersantai itu juga seperti ini, sanggarnya didekatkan ya, sanggarnya didekatkan, entah itu ngopi, entah itu sambil ngobrol dengan teman. Nah, diletakkan seperti ini sambil duduk, dia akan semakin tahu dengan tuannya. Kemudian bisa juga diletakkan di sekitar rumah yang ada aktivitas manusia, karena sesering mungkin perkutut kita melihat aktivitas manusia, maka perkutut akan semakin tidak kaget, akan terbiasa dengan kegiatan manusia. Nah, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah jangan sampai melupakan tanda-tanda seperti yang sudah kami sebutkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing dari pengalaman kami. Mungkin panjenengan para ndoro semua punya pengalaman yang lebih bermanfaat, bisa di-share pada kolom komentar, bisa diskusi juga lewat nomor WhatsApp yang sudah kami sediakan pada kolom deskripsi. Terima kasih dari kami, akhir kata dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan.